semuanya, nama saya Fianka Abigail Sudira dari Fakultas Psikologi 2022 di Universitas Kristen Satya Wacana dengan NIM 80 2022 273. Pada saat ini, saya akan mengedukasi atau mengajak para penonton, terkhususnya untuk para orang tua, dalam membentuk karakter positif pada anak sejak dini. Selamat menyaksikan. Sebagai pendidik utama bagi anak, orang tua perlu berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari anak dalam bidang pendidikan. Faktor yang dapat mempengaruhi keterlibatan orang tua diantaranya adalah pengetahuan parenting. Pengetahuan parenting itu sendiri adalah kemampuan mengenai cara menumbuh kembangkan dan mendidik anak melalui interaksi antara orang tua dan anak. Tujuan saya menyampaikan hal ini supaya orang tua memberikan pola asuh yang baik pada anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Pengasuhan atau parenting yang baik bertujuan untuk mendukung kecerdasan dan melindungi anak dari rasa cemas, depresi, pergaulan bebas, serta penyalahgunaan minuman beralkohol dan narkoba. Salah satu aspek terpenting dalam membantu kualitas tumbuh kembang anak adalah melalui mutunya pendidikan anak usia dini yang dilakukan oleh orang tua untuk membangun karakter positif pada anak. Mendidik anak bukanlah perkara yang mudah. Kekeliruan orang tua dalam menerapkan pola asuh seringkali dapat mempengaruhi perilaku anak di kemudian hari. Oleh karena itu, parenting penting bagi orang tua untuk mempelajari prinsip parenting yang benar agar bisa membentuk karakter positif pada anak. Jadi banyak yang kita tahu kenapa beberapa anak yang pada saat sudah dewasa, dia lebih memberontak atau melawan orang tua atau terlibat dalam pergaulan bebas dan sebagainya, itu kita tidak bisa 100% menyalahkan si anak. Karena kita tahu anak juga dapat terbentuk dari didikan orang tuanya dia sendiri. Jadi, pendidikan orang tua pada masa kecil sampai menuju dewasa itu sangat-sangat mempengaruhi karakter anak pada saat dewasa nanti. Contohnya, jika para orang tua yang beberapa melakukan sistem kekerasan dalam mendidik anak, baik secara fisik maupun verbal, dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak pada saat dewasa nanti. Seperti jika sudah besar, anak tersebut akan menjadi orang yang kasar atau pemberontak dan hal-hal negatif yang akan dia lakukan. Atau dia mungkin akan meniru didikan orang tuanya dia kepada anaknya selanjutnya. Dan itu sangat-sangat tidak baik. Dan yang kedua, misal kalau orang tua terlalu banyak menuntut kepada anak dan semuanya harus diturutin, itu tuh akan membuat anak menjadi anak yang labil, tidak bisa mengambil keputusan di kemudian hari, atau mungkin menjadi minder karena dia merasa dia tidak bisa mandiri atau mengambil keputusan sendiri. Karena kita tahu, walaupun anak tuh juga berhak mengambil keputusan sendiri dan suatu saat nanti dia akan memiliki tanggung jawab sendiri dalam mengambil keputusan. Jadi, jika orang tua yang terlalu menerapkan sistem otoriter dalam mendidik anak, itu juga sangat tidak baik. Dan sebaliknya, jika kita terlalu memanjakan anak, selalu menuruti apa yang dia mau, dan tidak diberikan tanggung jawab, dan tidak mandiri, itu juga akan mempengaruhi karakter anak. Anak itu jadi tidak bisa mandiri, jadi ketergantungan dengan orang tua, dan memaksa orang tuanya atau orang lain untuk menuruti kemauan diri dia sendiri. Alias yang kita sebut itu adalah egois. Hal tersebut dapat mempengaruhi karakter anak pada saat dia dewasa atau remaja nanti. Karena itu dapat mempengaruhi dalam pergaulan dia, dalam hubungan pertemanan, hubungan pacaran, maupun pada saat nanti dia sudah berkeluarga. Karena itu akan membawa karakter yang dulunya sudah orang tuanya bentuk kepada nanti keluarganya. Keterlibatan orang tua, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bron Van Brenner dalam jurnal Nur Hadi pada tahun 2012, bahwa keluarga dan sekolah merupakan unsur yang dapat menentukan terjalinnya keterlibatan orang tua, di mana sebuah survei yang dilakukan oleh para guru menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua merupakan prioritas utama
dalam peningkatan kualitas pendidikan. Keterlibatan orang tua pada dasarnya diperlukan pada setiap waktu, terutama bagi anak di periode usia dini, di mana pada periode ini anak baru memulai mengembangkan pengetahuan, sikap, moral, dan emosionalnya, serta membentukkan karakter. Jadi, siapa sih yang sebenarnya itu berperan dalam perkembangan anak? Kadang tuh orang tua memandang bahwa dalam proses pendidikan seperti menentukan materi dan media pembelajaran, serta memahami perkembangan anak merupakan hal yang lebih dipahami oleh pihak guru ketimbang orang tua. Sehingga orang tua itu enggan atau malas dalam terlibat di dalamnya. Selain itu, orang tua menganggap bahwa dalam pemberian pendidikan dan mengoptimalkan perkembangan anak hanyalah tanggung jawab pihak sekolah. Karena tuh pada dasarnya, sekolah tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan partisipasi orang tua seperti dalam hal penyusunan dan pemilihan materi, pembelajaran, serta meneruskan pendidikan yang telah didapatkan oleh anak di sekolah agar dapat diperkuat kembali di rumah. Oleh sebab itu, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak adalah hal yang sangat penting dan bukan hal yang tidak perlu dilakukan karena peran aktif orang tua terhadap tumbuh kembang anak dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap masa depan anak. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua? Menurut Edward, pada tahun 2006, pola asuh orang tua itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah ketegangan orang tua, pengaruh cara orang tua dibesarkan, lingkungan tempat tinggal, subkultur budaya, dan status sosial ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas ketegangan orang tua. Pola asuh seseorang bisa berubah ketika merasakan ketegangan ekstra, seperti orang tua yang baru pulang kerja, kan pasti kan kita akan ngerasain capek di perjalanan, macet-macetan, mungkin ada masalah di kantor atau sebagainya, dan itu akan kita bawa pulang ke rumah, sehingga kita akan mempengaruhi respon kita terhadap anak, dan itu akan mempengaruhi karakter anak juga. Dan yang kedua, yaitu adalah pengaruh cara orang tua dibesarkan. Para orang dewasa cenderung membesarkan anak mereka dengan cara yang sama seperti mereka dibesarkan oleh orang tua mereka dulu. Namun kadang-kadang orang tua membesarkan anak dengan cara yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan waktu mereka dibesarkan. Contoh, orang tua kita tuh terbiasa dengan didikan yang otoriter atau yang serba tegas. Dan itu akan mereka bawa dalam mendidik anaknya mereka. Seperti mungkin dulu mereka sering dipukulin atau dengan cara kekerasan yang lainnya, dan itu akan dibawa didikannya itu pada anaknya. Jadi dia akan menerapkan hal yang sama seperti orang tuanya mereka dulu lakukan. Yang ketiga adalah lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal suatu keluarga akan mempengaruhi cara orang tua dalam menerapkan pola asuh. Hal ini bisa dilihat bila suatu keluarga tinggal di kota besar, maka orang tua kemungkinan akan banyak mengontrol karena merasa khawatir. Misalnya melarang anak untuk pergi kemana-mana sendirian. Hal ini sangat jauh berbeda jika suatu keluarga tinggal di suatu pedesaan. Maka orang tua kemungkinan tidak begitu terlalu khawatir jika anak-anaknya pergi kemana-mana sendirian. Yang keempat ada subkultur budaya. Budaya di suatu lingkungan tempat keluarga menetap akan mempengaruhi pola asuh orang tua. Hal ini dapat dilihat bahwa banyak orang tua di Amerika Serikat yang memperkenalkan anak-anak mereka untuk mempertanyakan tindakan orang tua dan mengambil bagian dalam argumen tentang aturan dan standar moral. Lalu, yang kelima ada status sosial ekonomi. Keluarga dari status sosial yang berbeda mempunyai pandangan yang berbeda tentang cara mengasuh anak yang tepat dan dapat diterima. Pola asuh yang baik harus ditetapkan sejak usia dini. Pola asuh yang baik juga memiliki beberapa pokok yang perlu diperhatikan agar pola asuh ini menjadi efektif untuk anak. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga orang tua harus selalu berpikir kreatif untuk menyesuaikan pola asuh mereka. Berikut ini adalah 9 pola asuh orang tua yang baik pada anak usia dini yang akan saya berikan. Yang pertama adalah orang tua itu harus kompak. Orang tua itu sebaiknya sering berdiskusi mengenai tumbuh kembang anak. Tetapkan nilai-nilai dalam keluarga secara bersama dan diskusikan setiap kebutuhan tumbuh kembang anak Anda.
Jadi kalau misalnya jangan sampai salah satu berkata boleh dan yang satunya berkata tidak. Hal tersebut bisa membuat anak semakin bingung. Kekompakan orang tua juga melatih anak untuk baik dalam lingkungan berkelompok dan kemampuan kerjasama dengan orang lain yang lebih baik. Yang kedua adalah orang tua memberikan contoh yang baik. Anak selalu melihat dan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Berikan contoh yang baik agar tumbuh dan berkembang menjadi individu yang baik. Ajarkan anak tentang perilaku yang seharusnya dan tidak seharusnya. Dan yang ketiga adalah komunikasi efektif. Pola asuh anak usia dini yang efektif juga ditumpu oleh komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah kunci utama dari setiap hubungan. Komunikasi yang intensif dan efektif membantu perkembangan anak dari segi sosialnya. Semakin sering orang tua berkomunikasi dengan baik, anak menjadi lebih percaya diri, lebih ceria, dan mempengaruhi kecerdasan anak. Dan yang keempat, orang tua itu harus menerapkan sistem disiplin. Kedisiplinan sangat dibutuhkan dalam mengasuh anak. Orang tua bisa mengajarkan dari hal-hal yang kecil, seperti merapikan mainannya setelah digunakan, membersihkan tempat tidur, meletakkan barang pada tempatnya dengan rapi, atau lainnya. Pola disiplin ini sesuai dengan tahap usia anak. Pada anak dengan usia sekolah, Anda bisa mengajarkan membuat jadwal harian dan memberikan reward, misal stiker pada kegiatan yang sudah dilakukan. Penerapan pola disiplin membentuk anak untuk menjadi pribadi yang mandiri. Dan yang kelima, orang tua itu harus konsisten. Orang tua harus konsisten terhadap penjelasan yang diberikan kepada anak. Misalnya apabila batuk, tidak boleh minum es. Namun ketika tidak batuk, anak diperbolehkan minum es banyak apapun. Berikan penjelasan yang sesuai sehingga dalam beberapa situasi, Anda tidak perlu mencari alasan-alasan lain untuk anak bisa mengerti. Dan yang keenam, berikan pujian dan sentuhan sayang. Apabila anak berbuat baik, berikan pujian, pelukan atau ciuman agar anak merasa senang dan bangga melakukan hal tersebut. Penghargaan seperti demikian akan memicu anak untuk melakukan hal-hal baik lainnya. Perhatikan setiap respon yang diberikan anak, meski hal tersebut sangat kecil, dan berikan pujian. Yang ketujuh adalah ajarkan sopan santun. Ajarkan anak untuk mengenal sopan santun pada orang lain dan orang yang lebih tua. Bawa anak untuk melihat dan mempraktekkan interaksi dengan orang lain, tersenyum, berjabat tangan, mengucapkan terima kasih, menundukkan kepala, dan lainnya. Dan yang kedelapan, berdasarkan agama yang dianut. Agama merupakan pedoman hidup setiap umat yang wajib diajarkan sejak dini. Agama mengajarkan kebaikan dan pembentukan karakter berdasarkan agama baik untuk membentuk anak. Dan yang kesembilan, ajarkan berbagi. Mengajarkan cara dan manfaat berbagi dengan orang lain juga perlu ditanamkan sejak dini agar anak tumbuh dengan tidak egois dan juga memperdulikan orang lain. Kepuasan akan berbagi perlu dirasakan oleh anak menjadi suatu hal yang membawa kebahagiaan bagi dirinya maupun orang lain. Jadi, kesimpulannya adalah dalam pelaksanaan pola asuh orang tua terhadap anak dapat dilihat bahwa peran orang tua sangatlah penting. Pola asuh ini juga sangat menekankan pada perilaku positif dan pembentukan karakter anak. Kebiasaan yang baik dan prinsip hidup yang terarah merupakan output dari pola asuh positif. Oleh karena itu, bimbinglah anak dengan penuh kesabaran supaya mereka mengerti bahwa orang tuanya sangat menyayanginya dan menginginkan yang terbaik untuknya. Sekian dan terima kasih.